Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar sahabat Filahku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah siapkan mengikuti kajian sirah Nabi dari awal? Yuk langsung kita simak kisahnya. Jazirah Arab. Sahabat Filahku, sesungguhnya Jazirah Arab itu tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad dilahirkan berjumlah sekitar 10 juta sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Sahabat Filahku, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya betul, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta, Muhammad, dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur, atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Sahabat Filahku, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Catatan tambahan, unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau malahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Baduy. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. Satu helai melilit tubuh dari bawah ke tiang. Satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku 1. Sahabat Filahku, kita membahas nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil, banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan.
Nabi Ibrahim hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia, sekarang Irak, lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim meninggalkan kapaknya di pundak patung paling besar. Raja Namrud dan penduduk Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata seorang penduduk. Panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim tersenyum tenang. Bukan, jawabnya singkat. Coba lihat. Bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya. Lanjutnya, mana mungkin dia tidak bisa melakukan apapun? Kata hakim tegas. Nabi Ibrahim tersenyum lagi. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim yang begitu pelan. Tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam, bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Perintahnya kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula, Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu, dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya 21 ayat 69. Nabi Ibrahim dilahirkan di Irak, Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Allah SWT tidak membiarkan Nabi Ibrahim teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah SWT berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian, bersama Sarah, istrinya, Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina.
Dari Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit, Hyksos. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Adik-adik tersayang, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, sahabat Filah, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Sahabat Filah, Nabi Ibrahim terus berdakwah. Namun, beliau tidak juga diberi seorang anak untuk melanjutkan tugas dakwahnya, padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim seorang anak dari rahim Hajar? Kita lanjutkan minggu depan ya.